إلى تدبير أنفسنا ونقطع جزء الإصلاح ما فسدا يا ربي Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan
malapetaka, selamat dari bencana, selamat dari fitnah, selamat dari hasud, selamat dari niat-niat buruk orang lain, dan selamat Allah lindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Allah anugerahkan kepada kita doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, segala permintaan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita diambil oleh Allah, Allah anugerahkan rahmatnya menjadi husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ada ayat yang hampir mirip dan memang mirip depannya, hanya ujungnya saja, adalah surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sama. Tafsirannya kalau di ayat sana, innal ladzina qalu rabbuna Allah wahdah, sungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah wahdah, satu-satunya. Kalau dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, qaulan maqrunan bil yaqinit tammi, ucapan yang disertai dengan keyakinan yang sempurna, ucapan yang disertai dengan keyakinan yang tinggi, wal ma'rifatil haqiqiyah, dengan pengetahuan secara hakikat, dengan ma'rifat. Jadi bukan asal ngomong, bukan asal ngaku. Kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, harus kita yakini itu secara sempurna. Satu-satunya Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menghadirkan kita ke sini kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi rezeki kepada kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberi kesehatan kepada kita kecuali Allah. Itu. Jangan masih ada embel-embel bilang Tuhan kami adalah Allah, tapi dia bisa menuhankan jabatan. Habis-habisan tuh jabatan dikejar, sampai ninggalin yang wajib, apa yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis-habisan waktu dia kejar untuk mengejar dolar, untuk mengejar uang. Dia lupa, padahal dia mengatakan
Tuhan kami adalah Allah yang wajib disembah, yang wajib dituruti, yang wajib ditinggalkan larangannya. Wal ma'rifatil haqiqiyah, bahkan harus dengan makrifat. Makrifat itu penglihatan apa adanya. Makrifat itu kalau ahli sufi dia itu melihat secara dekat. Makanya pengertian ihsan itu apa tuh? Menyembah Allah seakan-akan dia melihat. Kalau fa illam yakun yara, kalau dia tidak bisa melihat, fa innahu yaraka. Allah tuh melihat kita. Jadi nggak main-main tuh kita kalau ibadah, karena kita melihat Allah. Jangan kita sholat kemudian dengar HP berubah. Jangan kita sholat kemudian kepikirannya kemana-mana. Jangan kita sholat tuh lalai, karena itu waktunya adalah waktu memang kita bertemu Allah. Waktu bertemu Allah, waktunya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu paling senang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nanti di surga itu yang ditanyakan, sujud tuh. Nanti di surga masih ada sujud apa kagak? Kalau model kita yang kita tanyain apa tuh? Langsung. Kalau di surga nanti kita dikasih bidadari yang model kayak gimana tuh? Iya. Kalau kita model kayak begitu, karena sujud itu begitu nikmat. Sujud itu begitu nikmat. Adalah ketika kita sujud itu hubungan kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa yang mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala inda sujud, ketika lagi sujud. Panjangin tuh sujud. Jangan sholat plek. Apa tomat nina aja kagak ada. Panjangin sujudnya. Biar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus disertai dengan keyakinan yang tinggi dan makrifat secara hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi itu ketika ditanya mau dibunuh oleh orang kafir, "Mayyam nauka ya Muhammad?" Siapa nih kalau aku membunuhmu sekarang yang menghalangimu? Nabi jawabnya, "Oh, pasukan saya, tentara saya, sahabat-sahabat saya." Enggak. Yang jawab Nabi adalah dengan kalimat yang begitu bergetar, "Yang menghalangi saya jika engkau membunuhku adalah Allah." Gemetar tuh Daksur ketika mendengar kalimat Allah. Itu orang kafir tuh, belum masuk Islam dia. Mendengar kalimat Allah saja kemudian bergetar tangannya sampai ke pedangnya kemudian jatuh. Tapi diambil lagi oleh Daksur, oleh Nabi Muhammad tuh yang jatuh. Nah, sekarang gantian Daksur. Mayyam nauka ya Daksur. Siapa yang menghalangimu jika aku membunuhmu sekarang? Dia belum punya Tuhan. Apa dia bilang? La ahad. Gak ada. Nah, setelah itu ya kemudian sudah Nabi Muhammad itulah dakwah Nabi Muhammad, akhlaknya begitu tinggi, dirangkul kemudian masuk Islam. Itu pedang tuh bisa jatuh. Kenapa ulama-ulama dulu perang tuh sampai tidak mampu, tidak tembus ditembak? Allah. Sumastaqamu. Kemudian mereka tuh istiqomah. Apa itu istiqomah? Ai sabatu alal a'malis sholihah. Yani teguh dia tuh beramal soleh. Teguh, konsisten, kontinu, terus menerus, meskipun kecil. Gak pernah dia tuh kalau sholat Jumat gak pernah gak bawa duit. Dia bawa duit, meskipun kata dia cuma
katakan 5.000, 2.000, tapi istiqomah. Setiap Jumat dia pasti, atau setiap pagi dia bersedekah, atau setiap hari dia selalu ada sedekah meskipun tidak banyak. Dia istiqomah tuh. Sholat qabliyah subuh itu kan gede banget tuh pahalanya. Raka'ataini khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Oh, nggak pernah ketinggalan dia lakukan itu. Itu yang diraup tiap hari adalah apa? Dunia. Karena kata Nabi 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya harus ada yang diistiqomahkan dalam hidup. Jangan kerjaannya mikirin dunia mulu. Coba tuh 2 rakaat sebelum subuh lakukan. Ringan. Ditambah lagi sholat subuh. Masya Allah. Yang jaminannya adalah surga. Makanya ciri orang munafik itu diantaranya yang paling berat dilakukan adalah sholat isya sama sholat subuh. Kalau dia sudah lancar tuh sholat isya-nya sama sholat subuhnya, pasti dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Atau kalau dalam surah Al-Ahqaf itu sumastaqamu, tafsirannya adalah ada ala faraidillah wajtinabi ma'asi. Dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumastaqamu, istiqomah. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kecil tapi dilakukan terus-menerus. Oh, tadi malam saya sholat tahajud 12 rakaat. Tadi malam doang, besok udah kagak. Oh, puasa saya, puasa Daud. Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Tapi kuatnya cuma sebulan. Senin Kamis dulu aja. Senin Kamis harus amalan yang dilakukan secara istiqomah, dia akan mewariskan kewalian. Jadi harus ada kita yang diistiqomahkan, sedekahnya, ibadahnya, ngajinya, amal solehnya, itu insya Allah. Tuh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu menjadi ulama besar. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ibnu Hajar Al-Hasimi, banyak tuh ulama. Ibnu Hajar Al-Haytami hampir doktor dia belajar. Tapi kemudian dia melihat keistiqomahan air yang jatuh tuh dari atas genteng menimpa batu. Batu lama-lama dia lihat kok batu bolong, hanya ketimpa air. Tadinya dia sudah mau berhenti untuk belajar. Oh, batu saja lama-lama bolong, apalagi otak saya dan hati saya. Balik lagi dia tuh ke pondok. Karena istiqomahnya tuh air menimpa batu yang begitu lembut tuh air, tapi batu itu kemudian menjadi legok dan celong. Balik lagi dia tuh, kemudian dia belajar lagi, jadi ulama besar. Dari sisi mana saja itu, jika istiqomah insya Allah akan melahirkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, orang yang istiqomah kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Malaikat turun. Ngapain tuh malaikat turun? Bilang
kepada hamba Allah itu bisa turunnya saat ini ketika dia mengamalkan beramal orang yang beristiqomah, atau turunnya indal mauti fil qabri ketika dia di dalam kubur. Dalam kubur turun malaikat munkar wa nakir udah pasti masuk ke dalam kubur. Banyak orang pada ketakutan, orang yang paling ngeri. Atau malaikat itu mendampingi kita wa indal ba'si bil busyra, ketika kita dalam kesusahan, ketika dalam kesedihan, ketika dalam kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, bangkitkan dalam kubur, dari kubur, pada takut orang, ngapain kita ini lagi? Kemudian kita dibangkitkan bil busyra, malaikat memberi kabar gembira kepada kita. Kepada siapa? Orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kami adalah Allah wahdah, satu-satunya. Tuhan kami adalah Allah yang kami sembah. Tuhan kami adalah Allah yang kami tinggalkan segala larangannya. Malaikat turun memberikan kabar gembira. Apa bilangnya? Allah takhafu, jangan kalian takut. Kamu gak usah takut. Kalau dalam surah Al-Ahqaf tafsirannya adalah min luhuqi makruhin, sesuatu yang terjadi yang kamu gak sukai. Min luhuqi makruhin, sesuatu yang terjadi yang kamu gak suka. Kebanyakan kan orang memang takut yang dia tidak sukai terjadi. Orang kaya takut miskin, punya jabatan takut habis, apalagi besok tinggal setahun lagi 2024, yang mau jadi wali kota atau yang sedang jadi wali kota, yang sedang jadi bupati, yang sedang jadi menteri, yang sedang jadi presiden, jadi lagi apa kagak? Kagak. Pada takut kan? Yang baru nyalon, wah, udah ngumpulin ancang-ancang, takut tuh. Itu orang yang istiqomah, dihilangkan tuh dalam pikiran dan dadahnya rasa takut itu. Takut dihina orang, takut dicaci maki orang, takut. Siapa yang bilang? Malaikat, pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah kan? Hidup ini kan yang paling orang inginkan dalam kehidupan ini adalah aman, nyaman, gak ada takut tuh. Hanya orang yang istiqomah dan Rabbunallah, itulah yang dihilangkan rasa takutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dadanya dan dalam pikirannya. Kalau di sini tafsirannya la takhafu ala ma amamakum, gak usah takut tuh apa yang terjadi masa depan. Takut. Sekarang ngaji saja, belajar agama, ibadah saja, insya Allah jamin tuh dunia dikasih. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, ya dunia ihdimi man khadamani, ya dunia layani itu orang yang melayaniku, wa ta'abi man khadamati, buat capek tuh pikirannya, buat capek tuh hatinya, buat capek tuh fisiknya orang yang melayani dunia. Perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, suruh layani tuh orang yang melayani Allah. Makanya lihat tuh para ulama, para wali yang memang kerjaannya melayani, menjalankan perintah Allah secara istiqomah. Khadimul ummah, khidmatul ummah, melayani umat, himayatul ummah, menjaga umat, itu dilayani oleh dunia. Ya, timbang uang buat makan doang mah, apa gitu-gitu amat pikirnya. Ayam juga makan, agak pakai ilmu, gak pakai ngaji, dikasih semuanya. Modalnya cuma tokcer,
patok sama ceket. Hidup udah tuh. Lo manusia yang dikasih kemuliaan luar biasa begitu, hanya mengejar buat sekedar makan, habis waktunya untuk dunia. Makanya karena diperintahkan dunia untuk orang yang seperti itu, buat abi manfaat buat capek, letih kelihatan wajahnya, letih fisiknya, duitnya juga agak punya juga, capek doang. Ya dunia ihdimi man qadamani wa abi man qadamani. La takhafu ala ma amamakum. Enggak usah takut tuh yang terjadi di masa yang akan datang, masa depanmu. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan aja, tugas kita adalah menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang. Wala tahzanu. Usah sedih juga, nggak sedih. Alama taraktum min khalfikum, nggak sedih, jangan sedih, kata malaikat. Udah kamu udah dikasih jamin oleh Allah. Malaikat bilang, la takhafu wa la tahzanu, nggak usah sedih. Nggak usah sedih dari apa? Alama taraktum min khalfikum, dari apa yang terjadi kemarin-kemarin. Orang kan ada tuh sesuatu yang terjadi kemarin dia punya tanah 2000, sekarang udah kejual tanahnya, sedih aja. Udah terjadi. Orang ada tuh kemarin dia orang kaya, kemudian gak kaya lagi tuh jadi miskin, sedih aja. Dia kemarin tuh uangnya diambil orang, gak seberapa uangnya diambil orang, tapi mikirin aja sedih. Anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala anak kecintaannya, anak kesayangannya, tapi masih 7 tahun, 5 tahun kagak habis-habisnya sedihnya. Orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian dia istiqomah, apa kata malaikat? Salam dari Allah, jangan takut, wala tahzanu, jangan juga bersedih. Bukan segala ngomong tuh kalau malaikat, jangan bersedih, itu dihilangkan rasa takut dalam jiwa, dalam pikiran, dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Atau kalau dalam surah Al-Ahqaf, wala tahzanu min fawati mahbubin, dari sesuatu yang kamu sangat cintai kemudian hilang. Mobil senang banget, tiba-tiba dicopet orang. Motor dia senang banget, baru tumben punya MX, Ya Allah, kreditnya tinggal 3 bulan lagi, parkir lagi, sholat di masjid, keluar kagak ada. Kayak apa tuh sedihnya? Kalau dia kemudian orang yang mengatakan tadi Rabbunallah dan istiqomah, itu bisa jadi biasa aja, dia sedang melakukan kebaikan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ikhlas. Gak lama dia begitu ikhlas diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang tidak itu tadi, bisa tahunan tuh psikologinya gak hilang. Gua sholat kok, padahal sholat, tapi kok tetap aja susah-susah juga. Gua lagi sholat padahal makin diambil juga. Udahlah, berhenti ke sholat. Itu memang tuh. Ya. Oleh karenanya, jika kita istiqomah, hilang tuh semuanya model-model kayak begitu. Innal ladzina jama'u baina tauhid wal istiqamah fi umurid din wa hum yaumil qiyamah aminun minal ahwal wa zahiru anhum khawful iqab amma khawful jalali wal haibati fala yazulu 'anil 'abdi albattat. Orang tadi itu karena terkumpulnya antara ketauhidan
dan istiqomah dalam urusan agama, nanti dia di hari kiamat itu adalah dikumpulkan terhadap kelompoknya orang-orang yang berimannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihilangkan tuh rasa takut atas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada khauful jalali wal haibati fala yazulu 'anil 'abdi albattata. Yang kagak hilang tuh nanti dia begitu gemetar, dia begitu takut nanti kalau dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru wa inda hadzainil amrayni faqad zalat al-madar wal mata'abu bil kulliyah. Dan ketika sampai dia kepada urusan dua perkara tadi, istiqomah dan tauhidnya begitu kuat, faqad zalat al-madar wal mata'abu bil kulliyah, hilang semuanya derita-derita, capek-capek dalam menghadapi kehidupan, kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal faragh summa ba'dal faragh min dzalik al-ihbar yubshiruna bi husulil manafi'. Kemudian setelah itu dia dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala bi husulil manafi', menjadi orang yang kehidupannya apa saja bermanfaat. Omongannya bermanfaat, uangnya bermanfaat, tenaganya bermanfaat, ilmunya bermanfaat, hartanya bermanfaat. Itu yang dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat tuh kehidupannya. Jangan udah nggak punya duit, punya tenaganya bagus, kuat, kagak bantu orang. Jangan dia punya ilmu, orang nanya atau tidak diajarkan kepada orang. Jangan dia badannya sehat, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi kedua tadi itu Rabbullah semastaqamu, udah lewat dua-duanya, kemudian dia sampai kepada orang yang hidupnya selalu bermanfaat. Bahkan li'anna daf'al dharrati aula biri'ayah min jalbil maslahah. Kemudian segala kejelekan-kejelekan, segala yang tidak bermanfaat itu tertolak dalam kehidupannya. Lebih utama adalah yang tertarik adalah maslahah. Tahadus bin nikmah. Wallahu a'lam. Saya itu dalam 2 bulan gak punya duit, saya itu padahal gak punya duit, itu bebasin tanah dan rumah dalam 2 bulan ini senilai hampir 11 miliar. Dan itu orang datang ke rumah minta dibeli. Tanah orang kaya, pinggir jalan, ada rumah mewah 2, ada petakannya 10, adalah halaman. Dikasih tuh, orangnya datang, gak punya duit, beli. Gak lama tuh prosesnya. Berapa? 9 miliar. Kasih saya waktu ya, saya cariin kalau panjangnya 2 miliar. Itu rumah yang samping rumah samping rumah. Baru seminggu ini dia datang ke rumah, tetep agak tanggung-tanggung, dia minta tanahnya 200 meter 2 miliar. Berarti semeter berapa tuh? 10 juta. Ya udah, insyaallah minggu kemarin saya manjarin 1 miliar. Ntar 3 bulan lagi. Duit dari mana? Abu Bakar dulu tidur ngajar, tanya aja santri ini. Khadimul ummah, khidmatul ummah, melayani umat, khidmatul ummah, berkhidmat pada santri-santri, himayatul ummah, menjaga santri-santri. Tapi niat saya tuh kalau ada tanah atau ada rumah yang model kayak gitu, udah saya mohon sama Allah memang tuh, ya Allah kasih aja tuh buat mahasiswa ya Allah bumi
itu nggak bermanfaat. Luas kayak gitu ditempatin satu orang, dua orang. Kalau dikasih kemahasinan, gak lama tuh orangnya datang. Saya ngomong sama Allah kayak begitu, gak lama orangnya datang. Duitnya bagaimana? Ya jalanin aja. Nyatanya juga dulu cuma dari satu rumah, sekarang udah ngablak. Begitu modelnya. Begitu modelnya. Jadi itu yang tadi insya Allah itu yang dibilang Nabi, ya dunia ihdimi man qadaman. Ayat itu. Jadi dunia tuh saya ziarah kemana aja. Kemarin ziarah ke Cirebon, Masya Allah, udah dimasukin langsung ke makamnya siapa tuh? Sunan Gunung Jati. Saya masuk langsung ke dalam. Begitu langsung selesai di Cirebon, kiai besar di sana. Kemudian saya diajak mampir sana, mampir sini, pulang mobil penuh tuh dengan oleh-oleh. Kiai Cirebon. Kemarin saya ziarah ke Banten, ke Abuya, tadi ziarah ke Sultan Hasanuddin. Ya ziarah aja, niatnya memang ziarah. Saya kalau ziarah tuh ngapain? Belajar sama wali. Bukan jangan minta sama wali tuh kalau ziarah belajar sama wali, belajar. Begini kalau saya, ya Sultan Hasanuddin, saya minta sama Allah, ya Allah, saya berada di makam depan hamba-Mu yang soleh, makam walimu, saya mohon ya Allah, berikan apa yang Kau berikan kepada walimu, kepada saya, keberkahan, kepemimpinan, keilmuan. Sama orangnya saya belajar, sampai kadang-kadang tuh hati saya dan istri saya tertarik tuh ke dalam dia. Sultan Hasanuddin, saya datang kemari bersilaturahim, ingin belajar. Ajarkan saya tentang keberkahan, ajarkan saya tentang keilmuan, ajarkan saya tentang di mana saja saya ada, ajarkan. Kadang-kadang saya ada di rumah, ada pelajaran masuk. Kadang-kadang saya ada di jalan, ada pelajaran masuk. Begitu. Dan di sana ketemu juga tuh orang-orang soleh, wali santri yang ada di dekat Buya Muhtadi, Abuya Dimyati, suruh mampir rumahnya dekat pondoknya, pondok pesantren. Di Banten saya diajak masuk langsung ke dalam tuh makamnya. Ternyata keluarganya itu adalah dia keluarga kerajaan, rumahnya pas depan makam, wali santri. Saya nggak tahu tuh kalau di rumahnya di situ. Langsung saya diajak ke dalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi lu usah takut dengan kehidupan. Bahkan wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ai amlaku sudurakum surura. Dada kita tuh dipenuhi dengan kebahagiaan. Dikasih kabar gembira, dada kita tuh dipenuhi dengan kebahagiaan. Nggak ada lagi tuh irik-irik sama orang. Nggak ada lagi tuh hasut-hasut buat apaan. Nggak ada lagi tuh berantem-berantem, niat jelek. Jadi dibedah tuh dada kita, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Sudurakum surura. Kebahagiaan bil jannah, bahkan dikasih surga, kenikmatan baik kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Allati kuntum tu'adun, yang memang itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah segalanya akan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini bumi, gak usah bumi digoncangkan, gak usah bumi itu gunung-gunung dihancurkan. Laut aja, laut kalau Allah mau luapkan, udah tenggelam semuanya. Dan kiamat tuh baru satu aja air diluapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat tuh deh. Belum yang lain-lain. BBM juga habis, agak ada tuh, ngisi pertalite kagak ada, ngisi pertamax kagak ada, ngisi pertalite kagak ada, ngisi pertamax nggak ada semuanya, minyak tanah kagak ada. Kiamat ya kira-kira gitu aja kiamat. Jadi begitu mudah tuh Allah. Makanya Rabbullah,
semuanya adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.